Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah modifikasi perilaku kelas C4 yang beranggotakan Rosadia Sensia, Habibah, dan Amanda Mutiara Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan penerapan modifikasi perilaku teknik punishment negatif untuk mengurangi perilaku membolos pada mahasiswa yang telah kami rancang sebelumnya. Target perilaku pada penelitian ini adalah perilaku membolos. Menurut Gunarsa, membolos merupakan perilaku meninggalkan sekolah atau tidak mengikuti pembelajaran tanpa alasan dan tidak izin terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan. Menurut Keiter, perilaku membolos memiliki dua aspek, yaitu perilaku yang bersumber dari dalam diri individu atau internal dan yang bersumber dari luar individu atau eksternal. Setelah menentukan target perilaku, langkah selanjutnya yakni melakukan asesmen perilaku terhadap subjek. Asesmen dilakukan menggunakan dua cara, yaitu melalui observasi non-partisipan dan pengisian kuesioner campuran oleh subjek. Berdasarkan hasil observasi serta pengisian kuesioner langsung oleh subjek, terdapat kesimpulan bahwa perilaku maladaptif membolos pada subjek termasuk ke dalam excess behavior, di mana perilaku maladaptif membolos bersifat berlebihan dari segi frekuensi. Pada saat membolos, subjek seringkali menghabiskan waktunya untuk bermain game dan berkumpul dengan teman-temannya. Oleh karena itu, diperlukan program modifikasi perilaku menggunakan teknik punishment negatif untuk mengurangi frekuensi hingga menghilangkan perilaku membolos pada subjek. Rancangan modifikasi perilaku. Berdasarkan hasil asesmen yang terdiri dari fase screening atau intake dan baseline, peneliti kemudian menyusun rancangan modifikasi perilaku menggunakan teknik negatif punishment yang akan diberikan dalam bentuk pemotongan dan peniadaan jatah uang saku subjek. Pemotongan jatah uang saku subjek dirasa efektif karena ruang gerak subjek untuk melakukan hal-hal yang ia sukai seperti berkumpul bersama teman-teman, bermain game, dan lain sebagainya menjadi sangat terbatas sehingga subjek diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perilaku membolos sebagai upaya mengatur keuangannya untuk menekan pengeluaran biaya yang lebih besar. Mekanisme program dilakukan dengan memotong jatah uang saku subjek sebesar Rp50.000 setiap kali perilaku membolos muncul atau dilakukan oleh subjek. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ruang gerak subjek dalam melakukan kegiatan ketika membolos. Pemotongan jatah uang saku akan dilakukan secara konsisten jika frekuensi perilaku berkurang. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti keefektifan program modifikasi perilaku yang telah diterapkan, penilaian dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada significant others yang dianggap sebagai orang terdekat subjek untuk mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada subjek setelah dilaksanakannya program modifikasi perilaku. Role-play pelaksanaan modifikasi perilaku. Adegan yang pertama, subjek membolos. Cuplikan di samping menunjukkan subjek yang seharusnya menghadiri kelas daring. Tetapi ia tidak menghadiri kelas tanpa izin dan memilih untuk menghabiskan waktu untuk bermain sosial media. Kemudian, pada adegan kedua, subjek mendapatkan punishment negatif. Cuplikan di samping merupakan penerapan punishment negatif pada subjek, yaitu peniadaan uang saku. Bentuk peniadaan uang saku ini merupakan konsekuensi dari perilaku membolosnya. Subjek tidak diberikan uang saku oleh kedua orang tuanya. Kemudian, pada adegan ketiga, subjek mengulangi perilaku membolos. Pada cuplikan di samping, subjek sedang menghadiri kelas daring. Namun, seorang temannya mengajak ia untuk berkumpul, sehingga subjek memutuskan untuk meninggalkan kelas tanpa izin dan bermain game sambil menunggu teman-temannya. Kemudian, pada adegan keempat, subjek mendapatkan punishment negatif. Cuplikan di samping merupakan penerapan punishment negatif pada subjek, yaitu peniadaan uang saku. Setiap perilaku membolos muncul, subjek secara konsisten akan mendapatkan punishment berupa peniadaan uang saku. Pada adegan 5, subjek tidak membolos. Setelah beberapa kali diterapkan punishment negatif secara konsisten setiap subjek membolos, cuplikan di samping menunjukkan subjek yang menghadiri dan memperhatikan kelas daring hingga selesai. Yang terakhir, pada adegan 6, punishment ditiadakan karena target perilaku tidak lagi muncul. Pada cuplikan di samping, subjek dapat berkumpul bersama teman-temannya setelah perkuliahan selesai karena subjek tidak membolos.
sehingga ia mendapatkan uang saku dari kedua orang tuanya. Program modifikasi perilaku ini memiliki beberapa kendala, yaitu usia subjek yang sudah memiliki otonomi atas dirinya sendiri, sehingga peneliti cukup mengalami kesulitan untuk mengawasi jalannya program. Selain itu, rentang waktu pelaksanaan modifikasi perilaku yang cukup singkat dan keterbatasan kondisi pandemi juga menjadi faktor hasil modifikasi perilaku kurang maksimal. Program ini dapat dikatakan berhasil karena setelah pelaksanaan program modifikasi perilaku, subjek mampu menghilangkan perilaku membolosnya. Namun, ketahanan perubahan perilaku tersebut tidak dapat dipastikan. Maka dari itu, diharapkan pada program modifikasi perilaku selanjutnya, peneliti dapat lebih mempertimbangkan kekonsistenan pemberian teknik modifikasi perilaku, kesesuaian pemilihan teknik pada kategori usia subjek, serta memaksimalkan durasi pelaksanaan program modifikasi perilaku agar hasil yang didapatkan maksimal. Sekian penjelasan dari kami mengenai penerapan modifikasi perilaku menggunakan teknik negative punishment untuk mengurangi perilaku membolos pada mahasiswa. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata sama penjelasan berlangsung. Semoga video ini dapat memberi manfaat serta menambah informasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.